Reaksi jujur warga Malaysia, Filipina, dan Vietnam melihat kemenangan fantastis Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025 sentil hal ini. Gara-gara tackle Paulinho, PSSI pastikan Romeni dicoret dari skuad Timnas. Oleh Romeni cedera, ada sinyal Timnas Indonesia tambah pemain diaspora jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Kemenangan Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam mendapat perhatian dari para warga ASEAN, terutama melihat permainan dari tim Garuda asuhan Gerald van den Boeck. Pada pertandingan yang digelar di SUGBK Jakarta, Timnas Indonesia menundukkan Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0 pada matchday pertama ini. Satu pemain Timnas Indonesia yang mencuri perhatian adalah Jens Reven dengan mencetak 6 gol ke gawang Brunei Darussalam. Kemenangan fantastis Timnas Indonesia langsung menjadi perbincangan hangat warga ASEAN. Sejumlah fans sepak bola Malaysia, Thailand, dan Vietnam ikut berkomentar. Kemenangan yang diraih Timnas Indonesia serta aksi gila yang diperlihatkan Jens Reven saat melawan Brunei Darussalam mendapat sorotan dari media Vietnam, Bac Ninh. Bac Ninh menyebut Timnas Indonesia sudah beda level dengan Brunei Darussalam yang bahkan punya peringkat FIFA jauh di bawah skuad Garuda. Menghadapi lawan dari negara sepak bola peringkat 183 FIFA, Indonesia menunjukkan perbedaan level, tulis media Vietnam Bac Ninh. Bac Ninh juga menyoroti kekuatan Timnas Indonesia yang meski tak diperkuat dengan pemain-pemain top, tapi masih punya Brandon Schoenemann dan juga Jens Reven yang justru sukses membawa kemenangan pada laga tersebut. Meski tak diperkuat bintang top seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struyck, dan Ivar Jenner, Indonesia masih diperkuat pemain keturunan Brandon Schoenemann dan juga Jens Reven, sambung Bac Ninh. Bahkan, media Vietnam lainnya, Bao Vietnamnet, ikut memuji kerjasama para pemain Timnas Indonesia U23 serta ketajaman Jens Reven sebagai striker yang diturunkan pada laga tersebut. Dengan performa menjanjikan dari Jens Reven dan dominasi penuh dalam pertandingan pembuka, Timnas U23 Indonesia tampaknya siap menuntaskan misi besar, mengulang kejayaan sebagai juara seperti edisi 2019, tulis Bao Vietnamnet. Sementara itu, berbeda dengan media Vietnam, warga ASEAN ternyata berkomentar begini soal kemenangan telak Timnas Indonesia U23. Kita tidak kaget dengan skornya karena semua orang sekarang tahu Brunei masih berjuang untuk meningkatkan kemampuan sepak bolanya. Tapi kita harus memberikan apresiasi yang besar kepada mereka karena mereka masih percaya diri untuk bergabung dengan turnamen ini meskipun sepak bola mereka berada pada level terendah di ASEAN. Komen warga Malaysia. Saya rasa kekalahan Malaysia melawan Filipina tidak mencerminkan level mereka. Mereka menciptakan banyak peluang, hanya saja penyelesaian akhir mereka kurang. Jadi jika mereka bisa mencetak beberapa gol, pertandingan melawan Indonesia akan menjadi ujian yang sesungguhnya. Indonesia sama sekali tidak boleh meremehkan Harimau Melayu. Jika Anda tidak menunjukkan rasa hormat, Anda tidak akan maju. Teruslah berjuang, Harimau Melayu, dari Vietnam dengan cinta. Komen warga Vietnam. Selamat Holanesia, ungkap warga Vietnam mengejek skuad Timnas Indonesia yang memiliki pemain keturunan Belanda. Kemenangan 8-0 atas Brunei bukanlah hasil yang baik karena Filipina dan Malaysia akan mencetak lebih dari itu, ungkap fans Filipina. Ya, kita beralih pada berita selanjutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan striker Timnas Indonesia Ole Romeni tidak akan tampil pada FIFA Matchday September 2025. Hal ini menyusul cedera serius yang dialami Romeni saat membela Oxford United di ajang Piala Presiden 2025. Kalau September, Ole Romeni pasti tidak main di FIFA Matchday. Juli, Agustus, September di absen, ujar Erick di Hotel Sultan Jakarta pada Rabu 16 Juli. Sebagai informasi, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Lebanon dan Kuwait pada FIFA Matchday bulan depan. Laga ini diproyeksikan menjadi pemanasan penting jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran keempat yang akan berlangsung Oktober mendatang. Saat ditanya apakah Romeni juga terancam absen di bulan Oktober, Erick belum dapat memberi kepastian. Ia hanya berharap proses pemulihan sang pemain berjalan lancar. Wah, belum tahu, jangan doakan yang pesimis, ini bagian dari sepak bola. Kita lihat nanti di bulan Oktober, ucap Erick. Ia juga menyinggung Ragnar Oratmangun yang sebelumnya cedera dan menjalani pemulihan selama 3 bulan.
Menurutnya, cedera adalah resiko dalam sepak bola profesional. Romeni dijadwalkan menjalani operasi pada Kamis 17 Juli di Belanda. Pemain berusia 24 tahun itu kini berada dalam pengawasan tim medis Oxford United, bekerja sama dengan tim medis Timnas Indonesia. Sepertinya sudah dipastikan Ole akan menjalani operasi, jadi recovery-nya cukup panjang dan ini tentu jadi kehilangan bagi kita, kata Erik. Sebelumnya, manajer Timnas Indonesia Sumarji juga menyatakan ketidakyakinannya apakah Romeni dapat pulih tepat waktu untuk FIFA Matchday September. FIFA Matchday September saya belum yakin, mudah-mudahan Oktober bisa main, agak susah menjawabnya. Doakan saja, semoga saat babak keempat nanti dia bisa bermain, ujar Sumarji. Cedera Romeni terjadi dalam laga melawan Arema FC di fase grup Piala Presiden 2025 yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Ia mendapat tackle keras dari pemain Arema Paulinho McLean pada awal pertandingan dan langsung ditarik keluar lapangan. Pelatih Oxford United Gary Rowett menyebut cedera yang dialami Romeni cukup serius. Ia pun menyesali insiden tersebut yang membuat striker andalannya absen di partai final. Cedera itu cukup parah, kami belum tahu secara pasti kondisinya, tapi ini kehilangan besar bagi kami, kata Rowett usai laga final melawan Porret FC pada Minggu. Berita selanjutnya, Timnas Indonesia berpeluang menambah stok pemain diaspora jelang melanjutkan perjuangan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Jelang menatap persaingan tersebut, manajer Timnas Indonesia sekaligus Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji pun menyiratkan ada kemungkinan skuad Garuda bakal menambah amunisi dengan menghadirkan pemain diaspora baru. Hal itu menimbang potensi tim racikan Patrick Kluivert bakal tampil tanpa pemain andalannya oleh Romeni yang dilanda problem cedera usai memperkuat klubnya Oxford United di ajang pramusim beberapa waktu lalu. Hanya saja, tak ingin sembarangan merekrut penggawa keturunan, Sumarji menegaskan bahwa PSSI memprioritaskan pemain yang memiliki grade A. Untuk itu, pihak konfederasi hingga kini masih berupaya mencari kandidat yang tepat dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga diklaim tengah menjalin pembicaraan intens dengan koleganya di luar negeri. Ya, kemungkinan untuk ke sana menambah pemain diaspora itu selalu terbuka. Tapi kembali lagi yang kita inginkan adalah pemain-pemain yang memang mempunyai kualitas grade A, ujar Sumarji kepada awak media di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 15 Juli. Nah, ini yang sampai saat ini kita masih cari, semuanya lagi berupaya. Pak Ketua Umum Erick Thohir dengan sangat intens berbicara dengan beberapa kolega yang ada di sana. Tambahnya, manajer Timnas Indonesia Sumarji meragukan Oli Romeni bisa tampil di perhelatan ini. Walau begitu, dia berharap sang penggawa bakal pulih tepat waktu untuk mengikuti ronde 4 kualifikasi. Nanti kita update soal cederanya, September saya belum yakin Ole bisa main. Mudah-mudahan Oktober bisa, kata Sumarji pada Selasa 15 Juli 2025.